Kita masuk di segmen Kompas Bisnis, saudara, bersama saya Breman Atenaya. Gejolak nilai tukar rupiah mulai mereda. Rupiah mulai menguat setelah Bank Indonesia all out atau habis-habisan. Ini adalah grafik pergerakan rupiah 5 hari terakhir terhadap dolar Amerika Serikat. Rupiah sudah ada di level 16.675 pada penutupan 29 September. Sebelumnya rupiah merangkak lemah mendekat ke level psikologis 17.000. Kompas Bisnis beri catatan, saudara, berulang kali bahwa cara membaca rupiah ini berkebalikan dengan grafik pada umumnya. Semakin naik garisnya berarti rupiah semakin lemah, sedangkan makin turun grafiknya berarti rupiah semakin menguat. Tentang sinkronisasi kebijakan, jadi kebijakan saya dengan Bank Sentral tuh sinkron, nggak ada yang beda sebetulnya. Cuman kan kadang-kadang di luar anggapannya kami dengan BI seolah berlawanan. Enggak, kami sinkron, selaras, harmoni lah. Apalagi tadi dia ngasih makan bebek goreng yang enak banget. Terpaksa saya sama dengan dia pandangannya ke depan. Kalau sepanjang tahun ke depan seperti itu ya berdampak. Tapi saya yakin ketika mereka tahu bahwa kebijakan yang kita jalankan betul-betul bisa membalik arah pertumbuhan ekonomi, itu rupiah akan berbalik dengan cepat. Apalagi dengan presentasi pers, konferensi pers yang sekarang yang menyatakan bahwa ada kebijakan dari Kementerian Keuangan yang 4%, saya pikir akan berkurang dengan cepat untuk tekanan ke rupiah. Di samping itu BI juga sesuai dengan wewenangnya menjaga nilai tukar dengan agresif, dengan sungguh-sungguh, dengan apa? Sesuai dengan peran mereka. Saya pikir nggak lama akan balik lagi. Sejalan dengan kondisi market terbuka, kurs tengah Bank Indonesia juga menunjukkan penguatan. Ini adalah data terbuka rupiah di kurs tengah Bank Indonesia atau yang biasa disebut market sebagai Jakarta Interbank Spot Dollar Rate alias JISDOR. Rupiah kembali menguat ke level 16.600-an dari level sebelumnya yang mendekat ke 17.000 dolar per Amerika Serikat. Bank Indonesia mengguyur dolar ke pasar dalam negeri maupun luar negeri untuk meredam gejolak ataupun pelemahan rupiah. Saudara, Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa menghitung pada hari Rabu kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan menguat dengan kebijakan yang diambil Bank Sentral. Senin baru mulai ini, Selasa, Rabu mesti udah balik ke level yang ini. Hitungan saya yang jelas gini, fondasi ekonomi kita akan membaik terus ke depan. Kita menjalankan kebijakan untuk mendorong ekonomi, enggak main-main. Bank Sentral juga sinkron dengan kami, tujuannya sama. Menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat. Supaya kita semua kaya bareng-bareng lah gitu. Amin. Nggak tahu, Anda mancing saya. Kan Bank Sentral yang ngantain rupiah. Kalau sebagai ekonom saya tahu, tapi sebagai Menteri Keuangan saya nggak boleh ngomong katanya. Tapi jauh lebih kuat dibanding sekarang. Kalau Anda pemain forward looking, kira-kira tahu signal apa yang mesti diambil. Posisi apa yang mesti diambil. Ini sinyal kuat sekali kan dari saya. Dan saya kalau jalanin nggak main-main kan. Iya Pak, silakan. Jadi sell. Anda pegang rupiah apa dolar sekarang? Sell dolar lah. Lalu bagaimana dunia usaha menghitung kebijakan fiskal moneter yang diklaim Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa cocok? Kami akan tanyakan kepada Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Selamat pagi, Pak Ajib. Mas Remana. Ya, Pak Ajib, kalau kita lihat level rupiah ini kan menguat di kemarin gitu ya, di hari Senin, baik dari JISDOR maupun tadi ada dari data lain. Kalau di JISDOR 16.680. Nah, kalau untuk pengusaha sendiri, Pak Ajib, itu level berapa sih rupiah yang paling nyaman untuk melakukan bisnis? Begini Mas Bram, kalau ukuran kita adalah dari pengusaha, sebenarnya yang paling penting adalah berbicara masalah stabilitas.
Yang penting ketika kemudian nilai rupiah stabil terhadap dolar, maka itu menjadi lebih penting untuk kita bisa membangun sebuah proyeksi yang lebih measurable, yang lebih terukur. Nah, tapi kemudian kalau ditanya dalam konteks berapa nilai yang paling ideal untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar, maka tentunya sepanjang angkanya itu sejalan dengan kerangka ekonomi makro di Indonesia. Karena begini, sejak awal tahun 2025 ini Mas Bram, bahwa pemerintah dan juga DPR sudah sepakat membuat sebuah indikator-indikator makro yang menjadi acuan sampai dengan akhir tahun 2025 nanti. Dan dalam konteks nilai tukar rupiah terhadap dolar, sebenarnya angkanya di kisaran 16.000 rupiah. Jadi sebenarnya kalau sekarang di angka 16 ribuan itu relatif masih manageable. Memang kemudian kalau angka 16 ribu mendekati 17 ribu, maka indikator itu sudah menjadi sebuah lampu kuning buat ekonomi kita. Karena begini, yang lebih penting daripada sekedar private sector adalah pemerintah itu kan punya utang lebih dari 433 miliar US dollar dalam bentuk US, dalam bentuk asing atau setara dengan 7.000 triliun. Nah, ini yang tentunya mereka akan sangat fragile ketika angka rupiahnya itu mendekati angka 17.000. Tapi kemudian kalau kita kembali ke private sector Mas Bram, bahwa sebenarnya angka 16.000 itu adalah sebuah angka yang relatif nyaman buat para pengusaha karena kita sudah memproyeksikan sejak awal angkanya segitu. Nah, tinggal kemudian bagaimana pemerintah membuat bauran kebijakan fiskal maupun moneter yang bisa menopang angka nilai tukar rupiah tidak bergerak banyak. Karena yang menjadi repot kalau sangat fluktuatif. Nah, ini yang menjadi repot. Tapi kalau kita lihat Mas Bram, dan kalau kita cermati bahwa fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar itu kan terjadi di seminggu 2 minggu ini. Yang artinya itu menjadi sebuah respon publik, itu menjadi sebuah respon pasar yang paling jujur terhadap misalnya adanya reshuffle kabinet misalnya. Karena yang salah satu pos reshuffle itu adalah sebuah kementerian yang secara langsung maupun tidak langsung akan membuat orientasi kebijakan-kebijakan terhadap moneter ke depannya, misalnya terhadap Kementerian Keuangan misalnya. Karena Kementerian Keuangan ini walaupun dia mengeluarkan kebijakan fiskal, tapi secara langsung akan memberikan pengaruh terhadap moneter, secara langsung memberikan pengaruh terhadap stabilitas nilai rupiah. Karena berbicara nilai rupiah ini kan berbicara masalah keyakinan dalam negeri maupun juga bagaimana aspek dan masyarakat global melihat ekonomi Indonesia. Tapi Mas Bram, sepanjang pemerintah dan jajaran kabinet bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup eskalatif, dan bahkan kalau kita lihat bagaimana Pak Prabowo Subianto punya target secara agregat kita mencapai 5,3%, jauh di atas target pertumbuhan ekonomi global, karena ekonomi global hanya punya kisaran di angka 3%. Dan bahkan global juga memperkirakan Indonesia hanya tumbuh sekitar 4%, di bawah 5%. Tapi kemudian kalau kita lihat tren pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%, maka tentunya ini membentuk sebuah keyakinan yang cukup baik. Bagaimana global juga melihat confident level terhadap ekonomi kita juga akan membaik. Jadi sepanjang kita bisa mendorong indikator-indikator makro yang lain, inflasi kita terkendali masih di angka 2,5%. Bahkan kita lihat triwulan kemarin hanya mencapai 2,37% misalnya. Kemudian pengangguran kita juga masih di bawah 5%. Kemudian tingkat kemiskinan kita juga terkendali dan indikator-indikator makro yang lain juga manageable. Maka potensinya rupiah juga akan kembali menguat. Karena sekali lagi rupiah ini adalah sebuah cerminan bagaimana tingkat keyakinan masyarakat. Makanya tadi kalau kita cermati adalah bagaimana Menteri Keuangan Pak Purbayudi Sadewa menyampaikan bahwa ini berbicara masalah keyakinan market, melihat bagaimana potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan bagaimana indikator-indikator makroekonomi yang lain itu termanage atau tidak. Dan momentum kemarin reshuffle adalah momentum untuk Pak Presiden kembali memperlihatkan kepada pasar bahwa bagaimana Presiden menata kebijakan fiskal moneter ini akan lebih baik ke depannya. Dan itu yang kita tunggu bersama-sama Mas Bram. Oke, berarti match nih Pak Ajib dengan dari pengusaha yang bilang Pak Menkeu ini bakal menguat rupiah dengan melihat indikator makro kita yang juga masih positif. Anda match juga dengan Pak Purbaya? Ya, memang yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kondisi domestik dan bagaimana kondisi global. Kalau kita berbicara kondisi domestik, memang kalau kita lihat bagaimana kebijakan-kebijakan fiskal kita yang juga mendorong likuiditas yang banyak di pasar, itu sebenarnya cukup challenging kemudian ketika dibandingkan bagaimana dengan kebijakan The Fed yang mereka juga, ini kan Amerika Serikat dengan Presiden Trump ini kan mereka juga ingin menarik dolar ke negaranya. Ya. Jadi artinya ini terjadi tarik-menarik kebijakan fiskal maupun moneter yang sama-sama ingin membanjiri pasar dengan likuiditas. Nah, sehingga kemudian ketika kita bisa menunjukkan sebagai bagian emerging country bahwa pertumbuhan ekonomi kita lebih baik dari Amerika dari si persentase, dan itu sangat possible, maka dari si persentase ya, bukan dari si besaran PDB. PDB kita mau kalah jauh dengan Amerika, tapi dari si potensi pertumbuhan ekonomi kita bisa double
dari Amerika. Ini yang menjadi sebuah potensi yang terus bisa dibangun. Dan sepanjang kebijakan fiskal maupun moneter pro dengan hal tersebut, maka saya juga punya keyakinan yang sama bahwa rupiah kita tetap hanya di kisaran 16%, tidak akan terus di atas 17% sampai dengan akhir tahun. Demikian Mas Pramana. Oke, baik. Tapi Pak Ajib, kalau kita lihat ke belakang kemarin ketika rupiah sempat di 16.700-an, hampir ke 16.800, ini sebenarnya apa yang terjadi dengan dunia bisnis ketika rupiah kemarin sampai ke angka segitu, Pak? Ya, dunia bisnis relatif terkonstruksi terutama untuk sektor-sektor yang terkait dengan impor sebenarnya. Karena impor kita tidak punya pilihan lain selain kita harus mencari dolar untuk melakukan pembayaran dan transaksi dengan luar negeri. Nah, tapi kan kondisi-kondisi ini sekali lagi relatif manageable sebenarnya sepanjang stabilitasnya terjaga. Yang penting jangan terlalu fluktuatif, karena sekali lagi teman-teman pengusaha ini kan bukan berbicara bisnis untuk 1 bulan 2 bulan ke depan Mas Pramana, tapi kita membuat proyeksi setahun sampai 5 tahun ke depan, sehingga kemudian ketika terjadi fluktuasi yang begitu tajam maka tentunya ini akan mengganggu nilai-nilai proyeksi ke depannya. Jadi sekali lagi dunia usaha terkonstruksi ketika terkait dengan masalah impor. Kalau teman-teman yang ekspor tentunya mereka malah happy dengan adanya kenaikan dolar, kira-kira begitu. Oke, berarti asalkan masih fluktuasinya masih bisa dikendalikan, masih stabil tuh, masih manageable gitu ya Pak ya. Cuman kalau kita lagi-lagi bicara terkait dengan rupiah yang kemarin sempat naik, siapa sebenarnya pengusaha yang rentan? Karena tanpa intervensi Bank Indonesia ini rupiah bisa di atas 17.000, Pak Ajib. Tentunya yang paling rentan sekali terkait dengan rantai pasok global sebenarnya. Teman-teman pengusaha yang mereka membutuhkan bahan-bahan dari luar negeri, kemudian mereka juga tergantung dari bahan-bahan impor misalnya, dan realitasnya adalah sebagian bahan baku kita juga masih impor sebenarnya. Nah, ini yang kemudian perlu kita hitung dengan baik sebenarnya Mas Bram. Karena kondisi ketika misalnya dolar menguat, teman-teman eksportir mereka juga happy. Nah, tapi kan sekali lagi dalam konteks berbicara masalah kepentingan ekonomi domestik nasional, itu tentunya kita ingin agar rupiah itu yang menguat. Secara umum kan begitu. Sekali lagi rupiah menguat atau melemah ini tidak akan mungkin bisa menyenangkan semua pihak. Ketika rupiah menguat, tentunya yang happy adalah teman-teman yang importir karena mereka lebih bisa mengefisienkan HPP-nya. Tapi kemudian ketika rupiahnya menguat, maka teman-teman eksportir yang mereka juga akan memetik keuntungan lebih maksimal. Jadi sekali lagi justru bagaimana kemudian yang lebih penting adalah ekonomi domestik kita membuat topangan kebijakan yang kuat. Karena berapapun nilai rupiahnya itu tentunya ekonomi kita harus terus berjalan dengan baik. Demikian Mas Pramana. Oke, lagi-lagi asalkan stabil gitu ya Pak ya, angkanya misalnya sampai 16.700 pun nggak apa-apa, yang penting ada kebijakan yang bisa memanage itu semua. Terima kasih Pak Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi dari Apindo telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi, salam sehat Pak Ajib. Salam, sukses selalu Mas Pramana.